ya elah cuma 2.000 nggak bikin kamu miskin. Nah tapi bikin orang-orang yang nggak kerja, yang kerjanya kayak gitu itu jadi lebih kaya. Nah di Indonesia bersih job salah satu yang paling kelihatan ya tukang parkir liar gitu. Artinya kalau kalian menormalisasi ya elah 2.000 doang nggak bikin kalian miskin, ya tapi bikin bullshit job makin berkembang di Indonesia. Fungsi tukang parkir itu untuk di society sekarang itu sebenarnya malah kayak gini. Dia itu menggantikan dalam tanda kutip menggantikan tugas polisi. Tukang parkir liar itu maksudnya ilegal kan? Ya. Kenapa kalau dia ilegal nggak sampai sekarang nggak pernah ditindak secara serius? Loh, lah ada kayak aneh. Apa sih faktor yang menyebabkan kemudian daerah-daerah urban itu banyak banget tukang parkir dan seolah-olah sulit dikendalikan? Parkir itu bisa jadi pendapatan daerah loh. Di Jakarta aja bisa menyentuh, yang ini dari resmi ya, dari resmi aja bisa menyentuh hingga 90-an miliar gitu. Tapi kan masalahnya sekarang nggak gitu kan. Masalahnya uang-uang yang sebanyak ini larinya ke Oke teman-teman, kembali lagi di program Akar Rumput. Sekarang edisi ke-14. Kami masih akan ngomongin soal masalah-masalah yang bikin resah di kalangan akar rumput. Bersama dua rekan saya terutama, Fendi Alatas dan Mas Kiki Prasetya. Oke. Kali ini kita akan ngomongin soal masalah di kota-kota urban ya. Selain Jakarta, Jogja, Surabaya ini yang dirasakan sejak lama, tapi sampai sekarang itu masih kayak nggak ada solusinya gitu. Kita akan ngomongin soal parkir liar. Ini kan di kota-kota semisal Jakarta, Surabaya, Jogja itu kan seolah-olah menjadi wahana 1001 parkir liar gitu loh. Ingat liar ya tapi ya ini ya. Ini liar. Nah, itu kan meresahkan banyak orang gitu. Tapi kemarin Mojok beberapa waktu yang lalu ya punya banyak database liputan gitu soal keresahan masyarakat terkait dengan tentang parkir liar ini. Mungkin Fendi bisa menjabarkan gimana sih sebenarnya keresahan publik soal keberadaan parkir liar ini. Aku memotretnya dari dua hal sih sebetulnya. Keresahan publik yang sudah jadi common sense ya, dalam artian masyarakat yang resah terhadap parkir liar itu, sama tukang parkir yang sebetulnya dia itu tukang parkir yang resmi gitu kan, langsung di bawah disub. Tetapi gara-gara banyaknya tukang parkir liar ini, ya mereka kena getahnya gitu loh. Mereka dianggap ya ikut-ikutan pungli dan lain sebagainya gitu. Nah kebetulan di beberapa liputanku terkait keresahan masyarakat ini, aku memotret di Jogja dan juga di Purwokerto gitu kan. Dua kota yang sejak lama ini dicap sebagai kota pendidikan ya, 11-12 lah ya gitu. Purwokerto kan demikian juga ya gitu. Ada banyak kampus juga, kemudian biaya hidup masih murah gitu. Cap Jogja kan juga kayak gitu ya, biaya hidup murah, kota pendidikan. Tetapi hal itu rusak karena banyaknya tukang parkir liar gitu. Ya sesederhana dia tuh mau jajan kemana gitu, tiba-tiba ada tukang parkir yang nggak ada kontribusi apa-apa gitu. Misalnya Tiba-tiba di depan ATM gitu. ATM atau depan pecel lele lah gitu kan. Itu kan juga bikin muak juga gitu. Mau makan gitu, duitnya ngepres, balik-balik masih harus bayar parkir, itu kan juga memuakkan itu kan. Nah, tapi yang paling menarik menurutku adalah keresahan ini nggak cuma dialami oleh masyarakat gitu, tapi juga oleh kalangan tukang parkir sendiri, terutama tukang parkir yang resmi gitu. Aku pernah ngobrol dengan salah satu tukang parkir terbaik ya ini cap dari Disub langsung, Disub Kota Jogja gitu. Bapak Saro yang sekarang ini jadi tukang parkir di Pasar Keranggan gitu kan. Dia tuh bilang gitu, kalau hitung-hitungan pemasukan Mas, ini kalau dia mau hitung-hitungan pemasukan ya, jujur, pemasukan tukang parkir resmi dengan tukang parkir liar itu lebih banyak tukang parkir liar itu. Karena mereka kerjanya nggak pakai SOP, tarifnya juga sembarangan gitu. Kemudian kerjanya pun juga nggak sepenuh hati. Kalau kata dia nggak sepenuh hati. Dalam artian ya udah ada motor masuk, ada mobil masuk, ditata pun enggak. Sementara kalau beliau kan ya ada ini joknya itu ditutupin biar nggak panas gitu kan. Kalau hujan juga helmnya diaman ke tempat yang lebih proper gitu. Kemudian ditata biar nanti keluar masuknya lebih gampang gitu. Sementara yang liar tuh nggak melakukan hal kayak gitu. Nah dia resahnya dalam hal itu juga gitu. Sama yang kedua lebih ke stigma sih itu. Gara-gara banyak tukang parkir liar ini, beliau ini juga kena imbasnya itu. Beberapa kali ketika dia mau menata parkiran itu, dari motor masuk itu, ada itu yang nggak pengen bayar gitu. Bapaknya liar gitu loh. Liar dari mana? Sementara dia itu resmi itu. Gara-garanya si pengendara ini kemarin-kemarin kedapatan kemana gitu ada parkir liar. Jadi dia gampangnya trauma lah gitu. Dan mengecap semua tukang parkir di Jogja parkir liar. Artinya itu kan yang rugi nggak cuma masyarakat kayak kita-kita, tapi juga tukang parkir yang berprofesi dengan
kerja dengan sepenuh hati pun juga akhirnya kena imbasnya. Kayak gitu sih. Termasuk tukang parkir yang resmi di bawah Dishub gitu ya. Kalau Mas Kiki punya pengalaman apa? Di Wonogiri atau di Jogja gitu? Ya banyak lah kalau cuma urusan sama tukang parkir liar ya banyak. Siapa pemilik parkir liar di Wonogiri? Tidak berani menjawab. Tapi gini, aku ketemu tukang parkir liar yang dua macam sih, yang memang kita tahu brengsek sama yang baik. Aku pernah ngeliput di dekat rumahku itu ada tukang parkir, dia bilangnya ya liar sih karena kan di Alfamart ya, di minimarket kayak gitu. Dan aku nanya, "Pak, kenapa boleh parkir di sini?" Aku udah bilang. Dia udah bilang dan dia di situ nggak pernah narik tarif, tapi di tempat lain ya narik seenaknya. Terutama aku malah nemu paling banyak itu di Jogja. Karena memang hampir katakanlah di Jalan Gejayan itu hampir semuanya itu ada tukang parkirnya ya, dan kita nggak tahu itu tuh resmi atau enggak. Dan aku juga bertanya-tanya sebenarnya yang resmi dan yang enggak itu apa, kayak mana itu juga nggak tahu. Itu sih pengalaman. Tapi kalau aku punya satu pengalaman, bukan pengalaman sih, lebih tepatnya itu kayak prinsip. Salah satu warung soto di Wonogiri itu ada tukang parkirnya. Sampai sekarang aku nggak mau bayar. Dan kalau dia mau nggak terima aku nggak bayar, ya monggo kayak gitu. Karena aku cuma minta satu. Aku cuma minta di jok itu dikasih kardus biar nggak panas. Karena kan anakku kan duduk di jok dan dia nggak kuat panas, masih kecil kayak gitu. Nah, menurutku dengan pemasukan tukang parkir yang sebesar itu, kita tahu besarnya berapa. Masa gur cepak kardusnya duwe Pak. Kardusnya di Indomaret minta aja boleh loh kayak gitu. Kalau di Surabaya sih cukup banyak ya yang dirasakan. Aku beberapa kali juga wawancara yang di Surabaya itu yang dirasakan ya sebenarnya mirip-mirip kayak misalnya oke, kita ditarik 2.000 di depan kafe atau di depan tempat makan lah gitu. Tapi ya gitu, dia cuma minta uang pas kita keluar toh, mau ambil motor. Tapi setelahnya ya mereka pergi lagi. Padahal itu misalnya posisi motornya kejepit nih, kan butuh bantuan nih buat ditarik. Nah, itu nggak dilakukan. Bahkan kalau di level yang parah, ini terutama ya di daerah-daerah Surabaya Utara gitu kan. Sebut saja misalnya di kawasan Sunan Ampel gitu kan. Ini kawasan wisata religi. Kawasan wisata religi gitu. Nah, itu bahkan kita nggak ziarah nih. Tapi kita lagi nongkrong misalnya di seberang daerah Ampel itu ada warung kopi banyak gitu. Nah, itu kopinya murah, benar-benar murah, masih 3.000-an kopi di warung itu. Tapi pas kita keluar bayar parkir 5.000, Pak. Itu agak akhirnya ya banyak yang kesal juga dengan itu, dan sekarang itu juga banyak yang menyuarakan lah di media sosial. Banyak orang-orang yang terutama yang Surabaya asli gitu, yang dari kecil di Surabaya, ya mosok parkir karo kopi ini larang parkir kayak gitu loh. Nah, tapi ada atas kecaman-kecaman terhadap tukang parkir liar ya, ada juga pihak yang bilang begini. Terus apa salahnya kita memberikan uang yang hanya 2.000 ke tukang parkir? Mereka tuh juga cari uang, ya toh. 2.000 nggak akan membuatmu miskin kayak gitu. Menurutmu kayak gimana kalau ada pendapat semacam itu? Itu sesederhana kalau kita menyamakan itu misalnya kayak gini. Ingat kasusnya Juliari Batubara itu? Iya betul. Nah, dia tuh korupsi sekian miliar ya, aku lupa nominal pastinya. Tapi yang jelas dia tuh cuman menarik 10.000, jiwit 10.000 per paket bansosnya itu kan. Tapi kan tinggal dikali Pak itu. Dan itu tetap korupsi gitu. Artinya kalau kamu menormalisasi, ya elah cuma 2.000 nggak bikin kamu miskin. Nah tapi bikin orang-orang yang nggak kerja, yang kerjanya kayak gitu itu jadi lebih kaya. Oh ya nih, kebetulan nih, aku waktu corona nyelesain buku ini, tapi yang versi bahasa Inggris. Tau lah bahasa Inggris juga gimana kan? Ini kebetulan teman-teman bisa baca bisa beli di buku Mojo, judulnya Bullshit Job. Mojo Store. Ya di Mojo Store, sorry. Ya. Di buku ini dijelasin gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya kalau dihilangin pun nggak masalah gitu. Misalnya. Ya, ini studi kasusnya si Graeber ini kan, dan anarko dari Inggris ya itu. Dia studi kasusnya di Inggris itu kan. Tapi kalau kita bawa ke Indonesia itu, ada pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya itu dihilangin pun sebenarnya nggak berpengaruh signifikan buat masyarakat itu. Tapi mereka ini biasanya punya penghasilan gede, kerjanya nggak benar gitu. Nah, dia mendefinisikan itu sebagai bullshit job. Nah, di Indonesia bullshit job salah satu yang paling kelihatan ya tukang parkir liar gitu. Artinya, kalau kalian menormalisasi ya elah 2.000 doang nggak bikin kalian miskin, ya tapi bikin bullshit job makin berkembang di Indonesia kayak gitu sih. Gue kira kamu mau bilang Menkominfo loh tadi. Enggak. Oh, mana? Kau pengen memberi
penyangkalan nggak terhadap statement itu? Benar. Ini jadi aku nggak menyangkal sih, tapi kita harus lihat dulu fungsi tukang parkir itu untuk di society sekarang itu sebenarnya malah kayak gini. Dia itu menggantikan dalam tanda kutip menggantikan tugas polisi. Karena apa? Kita bayangin Gejayan kalau nggak ada tukang parkir, mau sekeos apa? Jalan Gejayan Jogja itu kalau nggak ada tukang parkir, chaos banget. Melihat orang-orang itu nggak bisa parkir, nggak tahu parkir, bener-bener nggak bisa naik motor. Aku selalu menganggap bahwa mayoritas pengendara motor di Indonesia itu nggak tahu ya apa yang mereka lakuin kayak gitu. Parkir terutama ya. Terutama parkir, goblok banget sumpah kalau lihat kayak gitu. Nah tapi masalahnya kalau kita tarik lagi, kenapa bisa kayak gini? Karena memang desain kota manapun kecuali Jakarta sama Surabaya mungkin itu nggak ada kota yang walkable cities, maksudnya ramah pejalan kaki. Katakanlah punya trotoar yang bagus, itu nggak ada apa namanya terpal goblok itu loh. Iup-iupan ya. Iup-iupan yang jadi tempat teduhan lah kayak gitu. Jadinya kita jalan itu keadaan panas. Di Indonesia jalan kaki kosong siang-siang kayak gitu. Sedangkan kalau kalian pengen menghilangkan tukang parkir ilegal, harusnya yang dilakukan adalah mengurangi ketergantungan orang-orang Indonesia dengan kendaraan pribadi, akhirnya beralih ke kendaraan umum. Tapi kan itu kan nggak sampai sekarang nggak jalan karena alih-alih memberdayakan kendaraan umum, pemerintah kita malah ngasih insentif mobil listrik yang sebenarnya nggak ngasih perubahan apapun selain dari macet yang berisik jadi macet yang diem kayak gitu. Dan lebih eksploitatif. Lebih Mobil listrik lebih eksploitatif. Sebenarnya nggak ada perubahan kayak gitu, cuman bedanya yang awalnya orang-orang ngeluh bensinnya boros jadi bawa charger kemana-mana kan kayak gitu mobil listrik kayak gitu. Akhirnya walkable cities ini nggak jalan, nggak kayak Singapura semua trotoarnya disediakan tempat teduh itu. Nah kalau memang mau menghilangkan tukang parkir ilegal ini, hancurkan dulu ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Kalau belum nggak akan hilang karena sebenci kita terhadap tukang parkir ilegal, aku tuh masih melihat mereka kalau nggak ada mereka kacau bener jalanan itu. Ya walaupun aku setuju kalau mereka dihilangkan, mungkin pada akhirnya kita akan melihat society yang akan berevolusi karena terpaksa Belajar parkir, istilahnya kayak gitu kan. Akhirnya mereka akan meningkat kayak gitu. Tapi akhirnya perlu diingat juga, Van. Kalau sekarang mau dihilangkan ya katakanlah kayak gitu, chaosnya itu bakal kayak mana? Karena kita tahu tukang parkir liar itu masuknya ilegal kan. Ya. Kenapa kalau dia ilegal nggak sampai sekarang nggak pernah ditindak secara serius? Loh, lah daging aneh. Itu. Nggak salah orang. Udah tahu juga orang-orang ya. Artinya ketika ini nggak diberantas, berarti memang dibiarkan. Ya, dibiarkannya kenapa aku nggak tahu. Tapi katakanlah ini tiba-tiba dihilangkan, itu beberapa ratus orang yang harus mencari mata pencaharian yang baru, uang-uangnya kayak gimana itu bakal jadi masalah. Jadi memang kalau mau menghilangkan menghilangkan profesi ini, yang dihajar jangan untuk profesinya, yang diajar yang lain, kayak pajak mobil pribadi nggak masuk sih. Tapi kita itu dialihkan ke kendaraan umum dan trotoarnya dibikin lebih bagus. Udah itu. Dari itu aja nanti kelihatan sekitar 10-15 tahun udah mulai berkurang lah. 10-15 tahun ini berarti kita dipimpin Janetes ya. Janetes. Angel. Ya menurutku itu. Aku akan nyambung soal itu, tapi kita bawa ke agak lebar lagi dan mungkin agak ke belakang lagi ya gitu. Sebenarnya nih, apa sih faktor yang menyebabkan kemudian daerah-daerah urban itu banyak banget tukang parkir dan seolah-olah sulit dikendalikan? Ambil kasus di Surabaya. Sebelum kota lama Surabaya yang diresmikan, sebelum dia diresmikan, itu udah langsung jadi objek tukang parkir liar gitu. Padahal belum diresmikan. Nah, itu dishub akhirnya kerja keras kan sama Satpol PP. Dibereskan, terus 2 hari berikutnya balik lagi. Dibereskan, peresmian jalan lancar. Setelah peresmian nggak butuh waktu seminggu, cuma hitungan hari ada lagi. Dan itu terus sampai sekarang. Sekarang itu masih banyak laporan di media sosial terutama mengeluhkan kalau kawasan kota lama ini sekarang jadi
apa ya, kerumunan gitu, kerumunan tukang parkir segala titik pasti ada di daerah Kota Lama Surabaya gitu. Nah, faktornya apa yang menyebabkan kayak gitu? Ini lagi-lagi negara sih. Enggak, tapi ini serius. Iya. Ada sudah dijelasin di banyak penelitian juga kalau kayak gini. Tukang parkir liar itu sebetulnya sebuah keniscayaan, tapi untuk sistem yang kayak gini itu, untuk sistem kayak kita, karena sistem kita belum ideal gitu. Jadi begini, Li. Kota itu mau udah disinggung juga sama tadi Bang Gigi itu kan. Kota itu dibilang sebagai kota yang aksesibel gitu kan. Lagi-lagi aku mengutip, meskipun aku nggak suka sama orangnya, tapi aku suka sama statementnya gitu kan. Ridwan Kamil, Sirsa 2014 kayak, waktu masih waras-warasnya mungkin ya. Dia ngomong gini, kota itu aksesibel dan kota itu dianggap kota modern itu kalau akses jalan kakinya sudah oke gitu kan. Sementara di Indonesia itu belum. Artinya dia bilang kalau Indonesia ini sebetulnya nggak ada yang namanya kota modern gitu, yang aksesibel gitu. Itu poin satu gitu. Yang kedua adalah sama nyambung kayak tadi yang soal transportasi umum itu. Karena tukang parkir liar ini adalah ekses dari banyaknya kendaraan pribadi yang masuk ke negara kita gitu. Bayangin aja di Jogja itu, tiap tahun ada berapa ratus ribu mahasiswa baru yang masuk ke sini gitu. Dan berapa ratus ribu juga mahasiswa baru yang membawa kendaraan pribadi gitu. Artinya kan banyak gitu. Sementara yang jadi masalah adalah Jogja tidak menyediakan kantong parkir yang proper Pak gitu kan. Nah itu jadi masalah. Misalnya kita ke Malioboro, seberapa banyak kantong parkir yang proper, yang resmi yang disediakan oleh pemerintah daerah gitu. Bisa dihitung jari gitu. Makanya kalau malam-malam kamu tiba-tiba nongkrong di titik nol misalnya kayak gitu kan. Kamu jangan kaget kalau tiba-tiba kamu nggak dapat parkir, tiba-tiba kamu diarahin ke pinggir jalan trotoar yang ada kode buat itu loh, yang ada kode buat orang disabilitas itu kan. Itu kan biasanya dibikin lebih timbul itu kan. Mereka parkirnya di sana gitu kan. Dan itu bayarnya kadang 10.000, kadang 15.000 dan itu berkali-kali kita alamin kayak gitu. Artinya masalahnya adalah pemerintah gagal menyediakan kantong parkir yang bahasanya yang aksesibel, yang lebih proper gitu. Kemudian negara juga nggak bisa gitu mengendalikan laju kepemilikan kendaraan pribadi di Indonesia itu. Sama yang lebih penting adalah ini yang jelas soal pengangguran itu, soal ketersediaan lapangan pekerjaan. Mungkin teman-teman bisa tanya secara ini aja lah, random assessment aja lah gitu. Tukang parkir ini kalau misalnya mereka memiliki pekerjaan lain gitu, tawaran pekerjaan lain yang lebih oke gitu kan, dengan gaji yang kira-kira hasilnya kira-kira sama dengan gaji mereka untuk di parkir liar tadi itu, apakah mereka akan memilih jadi tukang parkir liar terus? Jawabannya bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Tapi menurutku kalau misalnya mereka ada tawaran yang lebih baik gitu, ya mereka bakal meninggalkan profesi itu gitu. Siapa sih yang mau capek-capek kerja panas-panas gitu kan, narikin motor di siang hari, hujan kehujanan, panas kepanasan gitu. Tapi karena ini menjanjikan gitu kan, sehari bisa dapat ratusan ribu dan gampang juga gitu kan. Dan yang paling penting adalah mereka nggak punya opsi lain untuk dapat kerjaan, ya mereka harus memilih itu. Kayak gitu sih. Nambah Ki? Perkara kantong parkir itu aku setuju sih juga, tapi perlu diingat juga wong-wongan Indonesia itu pada nenggele kayak gitu, terutama pengendara motor dan mobil kayak gitu. Udah tahu ada kantong parkir di Abu Bakar Ali, mereka milih mana parkirnya? Dekat Malioboro Mall. Ya percuma kayak gitu. Karena kalau aku boleh aku lama banget gak ke Malioboro, tapi yang aku inget tiap aku ke Malioboro, kantong parkir yang ada di dekat Malioboro Mall itu jauh lebih terisi ketimbang Abu Bakar Ali. Padahal kalau dipikir-pikir jalan kan nggak jauh. Kalau dibilang panas, ya panas. Kan siang hari kayak gitu. Nek kowe pengen adem mlebu kamar kos to. Kayak gitu loh. Banyak pertimbangan-pertimbangan tidak masuk akal yang memang munculnya dari kemalasan. Kayak gitu. Lagi-lagi ya lagi memang tidak walkable cities, tidak menyediakan sesuatu yang menyenangkan untuk para pejalan kaki lah kayak gitu. Jadi memang tukang parkir ini menurutku akan selalu ada jika rakyatnya nggak berubah cara pandangnya, dan ini memang agak susah karena negara juga tidak mendukung. Gitu. Selama kantong parkirnya nggak banyak, ya orang-orang nggak bakal manut sih. Tapi lebih lucunya kayak gini lah. Kalau yang di mana wis amplas oke. Parkir di luar kan baru terisi, kalau yang di dalam penuh kayak gitu. Kenapa orang bisa manut parkir di mall tapi tidak di tempat-tempat lain? Ini yang jadi masalah. Mungkin karena mau lebih tegas atau mau lebih gimana aku nggak tahu. Tapi ini perlu kita bicarakan juga. Kenapa ketika di tempat yang fancy mereka nurut? Kenapa orang-orang Indonesia itu katakanlah main di Singapura mereka nurut, tapi di Indonesia enggak? Karena memang
penegakan hukumnya nggak pernah tegas. Political will-nya lah ya. Political will-nya. Katakanlah mau ngomong kayak gini wes, oke. Lah trotoar kalau nggak buat parkir ya buat jualan kaki lima. Loh Jepang udah membuktikan bahwa yatai di sana angkringannya lah kayak gitu. Itu juga di trotoar, tapi trotoar di sana udah luas dan di situ memang diperuntukkan untuk kaki lima. Artinya jika negara nggak punya goodwill dalam membangun infrastruktur yang jelas, planningnya jelas, serta tidak punya rencana yang memang langsung bisa diaplikasikan, ya tukang parkir liar ini akan ada. Ya aku setuju sama pernyataanmu tadi, tukang parkir liar itu tidak akan bisa hilang selama sistemnya masih gini-gini aja. Sama yang dipikirkan adalah memberi insentif terhadap industri otomotif sebesar ini dan membiarkan mereka beranak pinak seenak itu kayak gitu. Oke, terakhir ya, aku nyambung juga. Ini tukang parkir liar kan nggak mungkin hilang kayaknya ya, kalau selamanya masih gini. Tapi mungkin nggak, Ven, kalau itu diberdayakan gitu, karena parkir itu bisa jadi pendapatan daerah loh. Di Jakarta aja bisa menyentuh, yang ini dari resmi ya, dari resmi aja bisa menyentuh hingga 90-an miliar gitu loh. Nah apalagi kalau misalnya parkir-parkir ini juga diberdayakan gitu. Mungkin nggak kalau itu terjadi? Jawabanku sangat mungkin ya. Ini berdasarkan obrolanku dengan salah satu narsum ya kan. Salah satu tukang parkir yang resmi gitu kan, yang sekarang kerja di Pasar Keranggan. Dia itu sistemnya sharing gitu. Kan udah diatur nih. Ini mungkin buat teman-teman, buat pertama aku ngomong buat tips aja gitu kan. Paling gampang untuk membedakan tukang parkir resmi, karena tadi cukup jadi pertanyaan juga ya. Sama yang ilegal itu, yang pertama dia memakai rompi yang ada logo di subnya, itu pertama. Kedua dia punya karcis gitu kan. Dan yang ketiga tarifnya sesuai dengan tarif yang ditetapkan itu kan. Ada perbedaan, misalnya jalan protokoler di tempat-tempat wisata itu ada perbedaan. Tetapi teman-teman untuk bisa membedakannya aja itu. Ya secara garis besar nggak nyampe 3.000 lah gitu. Untuk roda 2 itu nggak nyampe 20.000 untuk roda 4 itu kan. Sebenarnya kayak gitu. Artinya kalau ada tukang parkir tuh dan untuk harga 5.000, wah itu udah pasti legal gitu kan. Apalagi nggak pakai karcis itu. Kalau nggak pakai karcis, beliau ini mengatakan kalian berhak untuk menolak membayar gitu kan. Nah itu satu. Itu untuk tips aja sih. Nah pernyataan dari beliau ini, yang tukang parkir resmi ini, sebetulnya dia tuh sistemnya sharing gitu kan. Misalnya dalam satu hari di tempat tertentu ini penghasilannya sekian gitu kan. Pembagian biasanya 70-30 gitu. 70 dibagi oleh tukang parkirnya, 30 masuk ke di subnya gitu kan. Katakanlah sehari mereka ada lalu lalang dan pendapatnya 1 juta aja. Artinya untuk kantong parkir yang 100 meter lah gitu. Artinya sudah ada 300.000 kan. Untuk setengah hari itu. Kalau misalnya sehari full ya ambillah 500.000. Itu baru satu Pak gitu. Kalau misalnya ada 100 aja kantong parkir di Jogja kayak gitu. 100 kali 500.000 berapa? Artinya sehari Jogja udah berapa gitu. Itu kalau masuk ke APBD itu, ke pendapatan daerah misalnya. Tapi kan masalahnya sekarang enggak gitu kan. Masalahnya uang-uang yang sebanyak ini larinya ke preman. Itu tukang parkir itu tadi gitu kan. Tukang parkir liar itu tadi. Itu kan juga sebetulnya negara rugi kan. Nah, tapi kenapa masih dipelihara gitu? Artinya harus ada regulasi jelas itu. Yang paling jelas, yang paling penting adalah penyediaan kantong parkir gitu kan. Kemudian yang kedua adalah regulasi yang jelas itu. Tempat-tempat mana saja yang boleh diparkir sama yang boleh, ya sama yang nggak boleh diparkirin itu. Setauku tiap usaha di pinggir jalan itu kan, mereka itu wajib menyertakan ruang berapa meter ya dari bahu jalan itu untuk tempat parkir. Makanya kalau misalnya teman-teman melihat ada usaha nih, toko atau counter itu di pinggir jalan, biasanya tukang parkirnya itu kan nyampe ke bahu jalan kan. Itu sebenarnya nggak boleh itu, karena yang diperbolehkan itu ya mereka memang udah menyediakan space untuk tempat parkir gitu kan. Aku lupa berapa meternya, nanti teman-teman bisa revisi kalau salah ya itu. Jadi memang wajib itu. Tapi yang kita lihat akhir-akhir ini ya mereka parkirnya tetap di jalan-jalan juga gitu, nggak di tempat usaha yang udah disediakan tadi gitu loh. Itu yang jadi masalah juga. Artinya regulasinya ya emang kurang tegas sih. Lagi-lagi political will sih gitu. Pemerintah tinggal mau apa enggak gitu. Oke teman-teman, pembahasan tukang parkir kita akhiri di sini ya. Tapi belum ada yang preman-preman ya tadi. Ojo, jangan. Edisi 14 kita tutup. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Aku pamit. Aku Ali Reza. Aku Rizky. Saya tukang parkir resmi. Terima kasih. Aman lah ya. Aman, hari ini aman ya.